Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Senin dan Selasa Bapak tidak bisa masuk ke kelas karena Bapak sedang mendampingi siswa kelas 12 untuk mempersiapkan ujian TKA, maka Bapak harap kalian bisa mempelajari materi dari video yang Bapak berikan dan mencoba mengerjakan tugas yang Bapak berikan secara berkelompok, sepasang-sepasang, berdiskusi, dan harapan Bapak ketika tugas diberikan jangan pernah menggunakan bantuan Google dan jangan pernah menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI, baik itu Gemini maupun ChatGPT. Tujuannya adalah biar kalian bisa memahami materi secara utuh, biar kalian terbiasa untuk berpikir, biar kalian terbiasa untuk berhitung. Jadi kompetensi, kemampuan, kapasitas kalian meningkat. Kalau semua hal bergantung pada Google dan ChatGPT atau ChatGPT, ya tidak akan ada perkembangan dari proses berpikir kalian. Insya Allah kalau ada waktu nanti Bapak mampir ke kelas gitu. Materi selanjutnya, kemarin kita sudah belajar molaritas, kita sudah belajar molalitas, dan sudah belajar fraksi mol. Sekarang kita belajar persen. Ini simbolnya ya. Kayaknya sudah tidak asing bagi kalian. Persen ini sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Kalian pakai handphone, apalagi iPhone, ada baterai health, tinggal berapa persen. Pakai smartphone yang lain juga ya sama, baterai ada. Kalau sudah penuh dicas 100%. Kalau sudah 0%, HP-nya mati. Persen ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Ekonomi, kimia ada, di matematika apalagi. Oke, sebelum masuk ke persen, kita coba pemanasan dulu. Misal ada suatu kelas ya, biasanya terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Ini memahami persen secara sederhana dulu. Laki-laki dan perempuan. Anggap laki-lakinya ada 10 orang, perempuannya ada 15 orang. Pertanyaannya, berapa persen laki-laki dalam kelas tersebut? Persen ini pada dasarnya menjelaskan jumlah bagian per keseluruhan dikali 100%. Menjelaskan sebagian dari keseluruhan. Oke, berarti persen laki-laki sama dengan laki-lakinya berapa orang? 10. Per keseluruhan. Berapa ini totalnya? 25 orang. Berarti 10 per 25 dikali 100%. Tinggal kalian gunakan kalkulatornya, operasi hitung seperti yang sudah Bapak jelaskan. Selesaikan satu persatu. Di sini ada operasi bagi, di sini ada operasi kali. Oke. Atau kalian mau kalikan dulu, baru hasilnya dibagi. Sama saja nanti hasilnya. Intinya 1 lawan 1. Gak boleh langsung 10 bagi 25 kali 100. Satu persatu biar jelas logika berpikirnya. Oke.
baga berminyak. 10 dibagi 25 dikali 140. Jadi laki-lakinya dalam kelas itu ada 40%. Perempuannya bagaimana? Sama, berarti persen perempuan sama dengan 15, jumlah perempuan 15. Per total, berapa totalnya? 25 orang. Dikali 100%. Oke. Kalau tadi kan 10 dibagi 25 dulu. Sekarang coba 15 kali 100 dulu. Sama aja sih sebenarnya hasilnya. 15 kali 100, sorry kebanyakan. Bagi 25. 60. 60%. Lihat. Dan pasti total jumlah laki-laki dan perempuan akan berjumlah 100%. Range persen itu paling kecil 0, paling besar 100. Kadang ada yang bilang persen itu adalah per 100. Angkanya kisarannya 0 sampai 100. Kalau lebih dari 100 bagaimana? Oh, berarti dia tidak paham konsep persen. Pak, tapi nanti ketika ngitung kadar obat, ada tuh yang kadarnya. Ini misal kalian mau ikut ambil jurusan farmasi, nanti berkecimpung di dunia obat-obatan. Memang ada beberapa yang persentasenya tidak melebihi 100%. Tapi itu nanti konsepnya berbeda lagi. Oke, intinya yang kita pelajari sekarang persen, paling kecilnya 0, paling besarnya 100. Oke, ini baru pemanasan. Bagaimana di kimia? Persen di kimia ini kadang disebut sebagai kadar ya, bisa disebut kadar. Kadang disebut sebagai rendemen. Rendemen hasil. Ya. Oke, rumusnya ya sama saja seperti tadi. Oke. Sama saja. Di kimia kita mengukur suatu zat itu bisa menggunakan dua patokan parameter. Pertama, kita mengukur berat. Yang kedua, kita mengukur berdasarkan volume. Ya, sesuai dengan konsep zat, di mana dia memiliki massa dan menempati ruang, memiliki berat dan memiliki volume. Berarti kita menghitungnya bisa berdasarkan berat dan berdasarkan volume. Persen ini dibagi dua. Pertama, persen massa atau persen berat. Ayo, apa bedanya massa dan berat? Massa ini tidak dipengaruhi gravitasi, berat ini dipengaruhi gravitasi. Makanya sebenarnya kalau kita masih di bumi, nyebutnya jangan persen massa. Maksudnya kalau kita masih mengukur beratnya timbangan masih tanpa di ruang hampa yang tidak ada gravitasinya, kita masih menyebutnya sebagai berat karena kita masih dipengaruhi gravitasi. Kecuali mengukurnya di ruang hampa. Di ruang hampa gravitasinya 0, baru kita bisa mengukur massa. Apa rumusnya? Ya, satuan berat apa? Boleh kita mulai dari gram ya. Gram zat per gram total. Total sama siapa? Ya, zat ini totalnya sama siapa? Zat ini apakah dengan air, apakah dengan zat lain? Intinya per totalnya. Sama kayak tadi. Laki-laki per total. Zat per total dikali 100 per persen. Pak, bagaimana kalau di soal bukan gram tapi kilogram? Boleh. Boleh. Ini bisa kita ganti dengan kilogram zat. Totalnya harus kilogram juga. Jadi kalau kalian menggunakan satuan gram pada zat, maka
pada total pun menggunakan satuan gram. Jika menggunakan kilogram, pada total pun menggunakan kilogram. Kalian tidak bisa mencampur adukan zatnya gram, totalnya kilogram. Oh, tidak akurat itu, tidak tepat. Karena kalian membandingkan dengan satuan yang berbeda, walaupun sama-sama gram. Oke, begitu. Totalnya total siapa? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua adalah persen volume. Volume itu apa? Liter. Bisa liter zat per liter total. Sama dikali 100%. Pak, kalau pakai mililiter boleh juga. Mililiter zat per mililiter total dikali 100%. Apapun asalkan satuannya sama. Di sini misal Pak pakai miligram boleh. Berarti miligram zat per miligram total dikali 100%. Simple ya. Simple. Dan pada persen ini hati-hati penggunaan kata. Hati-hati penggunaan kata di soal. Kadang ada kata-kata dengan dan sampai dengan. Karena ini sampai dengan. Karena ini pemahamannya berbeda. Makanya selain kalian harus pandai belajar kimia, kalian juga harus pandai memahami atau memaknai kata dengan dan sampai dengan. Oke, nanti kita bahas perbedaannya bagaimana. Kita coba misal contoh soal 20 gram NaOH ditambahkan atau dilarutkan, bisa dicampurkan, bisa dengan misal 50, 60 aja deh, 60 gram air. Berapa persen massa NaOH? Jawabnya sama kayak tadi. Persen NaOH sama dengan gram dari si zatnya. Nanya siapa? NaOH, bukan persen air. NaOH berarti 20 per total. Totalnya berapa? Dengan ini artinya ditambahkan. Ditambah. Berarti 20 ditambah 60. Berapa? 80 kali 100%. Oke. Silahkan mau 20 bagi 80 dulu. Hasilnya berapa dikali 100 boleh. Mau 20 kali 100 dulu dibagi 80 juga boleh. Kita buktikan ya. 20 bagi 80 cara ke 1. Yang ke 1 operasi hitungnya 20 bagi 80. 20 bagi 80 0,25. 0,25 dikali 100%. Hasilnya berapa? Kali 100. 25%. Cara kedua, dikali dulu 20-nya kali 100. 20 kali 100 2000 dibagi 80 dibagi 80 25. Sama aja. Intinya dikerjakannya satu per satu. Jangan langsung masukkan 20 bagi 80 kali 100. Kacau kalian. Walaupun nanti kalkulator mungkin bisa memahami, hasilnya akan tetap sama. Tapi di sini poin pentingnya adalah
biar kalian tertib menyelesaikan satu persatu, tidak terburu-buru. Oke, contoh ya. Ini menggunakan kata dengan. Bandingkan dengan soal seperti ini. 20 gram NaOH ditambahkan air sampai dengan 60 gram. Misal, ditambahkan air sampai dengan. Berarti, sama pertanyaannya, berapa persen massa NaOH? Ya, NaOH-nya kan tetap sama, 20 gram. Persen NaOH sama 20 gram. Yang jadi masalah adalah kata-kata sampai dengan. Jadi kalau kalian mengimajinasikan 20 gram NaOH ditambahkan air sampai dengan, berarti awal mula dia dalam wadah sudah ada NaOH. Sudah ada NaOH sebanyak 20 gram. Sampai dengan berarti kalian masukkan air sampai dengan 60. 20 udah ada dulu, udah ada di dalam. Sampai dengan 60. Berarti air yang ditambahkan berapa? Air yang ditambahkan hanya 40 gram. Jelas? Karena di sini ada kata sampai dengan. Berarti totalnya sudah ada di sini. Totalnya adalah 60. Sudah masuk yang awal NaOH 20 gram, ditambahkan air sampai dengan 60. Ya, berarti airnya berapa? Ya, 60 kurangi 20, hanya 40 gram. Maka nanti volume totalnya adalah 60. Bukan seperti tadi, 20 tambah 60. Karena sampai dengan ini adalah dia merupakan total. Oke? Kalau tadi dengan itu ditambah, kalau sampai dengan ini berarti totalnya sudah ada. Kali 100%, hasilnya 20 bagi 60 sama dengan dikali 100 sama dengan 33,33%. Pak, kalau komanya panjang kayak gini diambil angka berapa? Semakin panjang semakin baik. Semakin akurat. Jangan cuma 33 doang, komanya juga ditulis. Minimal 2 angka lah. Ya, ada 2 angka. Kalau 0 angka bukan angka tapi tidak dihitung sebagai nilai. Dia tidak ada nilainya, 0. Angka tapi tidak ada nilainya. Jadi kalau 33,033 jangan ditulis 33,03 saja. Tulis 33,033. Ada angkanya itu 2. Oke. Ini persen. Pak, kalau volume ya sama saja. Volume berarti mililiter. Nah, kita kasih contoh nih yang berbeda. Misal 20 mililiter H2SO4 dicampurkan dengan contoh 1 liter air. Oke, ini dengan berarti ditambah ya, bukan sampai dengan. Di sini ditanyakan berapa persen volume dari si H2SO4. Berapa persen volume dari si H2SO4? Oke, berarti persen H2SO4 sama dengan, mau pakai apa? Ini beda. Di sini mililiter, H2SO4-nya, airnya liter. Beda satuannya, maka harus disamakan dulu, terserah.
kalian mau merubah yang mililiter jadi liter atau merubah liter menjadi mililiter. Kita coba salah satu, tapi hasilnya nanti akan tetap sama. Kita rubah liter jadi mililiter dulu. Liter ke mililiter itu kan turun ya. Dia turun. Tandanya dikali. Berapa tangga yang dituruni? 3. Berarti dikali 1000. Nah, 1 liter ini berarti dikali 1000, jawabannya adalah 1000 mililiter. Oke, baru ketika sudah dikonversi masukkan ke rumus. Berarti 20 per, ingat ini volume total. Total dengan ini artinya ditambah, berarti 1000 ditambah 20. 1000-nya volume air, 20-nya volume H2SO4, baru dikali 100 per persen. Oke, 20 per 1020 kali 100%, hasilnya berapa? 1,96%. 1,96%. Pak, saya nggak mau ngerubah liter ke mililiter. Saya maunya ngerubah mililiter yang ke liter. Boleh. Mililiter ke liter itu kan naik. Naik itu tandanya dibagi. Dibagi berapa? Naiknya berapa tangga? 3 tangga, berarti dibagi 1000. Berarti 20 dibagi 1000. Berapa hasilnya? 0,02 liter. Kita coba, kita cari persen H2SO4. Kita sudah rubah ke liter. Berarti kita pakai volume air kali liter. Berarti 0,02 dibagi berapa? 1 ditambah 0,02 dikali 100 per persen. 0,02 per 1,02 kali 100%. Kalau nggak percaya, 0,02 bagi 1,02 kali 100, 1,96. Sama saja hasilnya. Intinya satuannya harus sama. Oke, begitu. Saya kira cukup. Apalagi yang perlu dijelaskan? Udah gampang ini mah. Gampang. Oke. Gampang persen mah gimana? Cukup kalian tahu volume atau massa zatnya dan kalian tahu massa totalnya. Massa total itu berarti massa yang sudah tergabung antara si zat dengan zat lain. Nah, di sini kan bahasnya larutan ya. Dari kemarin kan molaritas dan fraksi mol itu larutan. Larutan itu artinya, kita bahas ini larutan. Larutan itu artinya adalah terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut ini umumnya sedikit, pelarut ini umumnya banyak. Zat terlarut ini bisa berupa padatan, solid, bisa berupa cairan, liquid, bisa juga berupa gas. Kalau pelarut, dia umumnya berupa cairan, liquid, dan berupa gas. Berhubung gas sangat sulit, padatan nggak mungkin, maka biasanya kita pakainya yang ini. Pelarut itu biasanya cairan. Oke. Nah, larutan ini simbolnya kalau pakai pelarut air, berarti simbolnya ini nanti larutan ini biasanya adalah aki
atau aqueous, terlarut dalam air. Begitu, jelas? Pak, bagaimana menghitung suatu zat di mana kita mengukur volumenya, tapi kita diminta beratnya? Nah, kita bahas lagi di sini. Ini larutan ya, sudah paham ya. Jadi kalau materi larutan ini sebenarnya ada 3. Larutan ini merupakan campuran. Di mana campuran ini ada 3. Ada larutan, ada suspensi, ada koloid. Itu materi lain lagi. Kita sedang bahas larutan. Tidak bahas suspensi, tidak bahas koloid. Ya, kenapa saya bahas larutan? Karena kita sedang menentukan konsentrasi larutan. Kemarin sudah molaritas, dan fraksi mol. Sekarang kita bahas persen. Dan di video selanjutnya kita bahas ppm, part per million, atau BPJ, bagian per juta. Oke, jelas? Kita tidak bahas suspensi, kita tidak bahas koloid. Kita sedang bahas sekarang bagaimana kalau kita mempunyai datanya volume, sedangkan kita ingin mencari berat. Ada yang namanya massa jenis. Biasa karena di bumi kadang disebut juga sebagai berat jenis. Oke, berat jenis. Apa rumusnya? Rumusnya, massa jenis atau berat jenis ini kilogram per liter atau gram per mililiter. Terkadang liter ini jika digunakan satuan volume yang sesuai dengan standar, volume ini kan turunan dari luas. Luas itu turunan dari jarak. Jarak itu satuannya meter. Kadang liter ini ditampilkan sebagai liter ini desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Lalu bagaimana dengan mililiter? Mililiter ini kadang ditampilkan sebagai sentimeter kubik. Jadi misal kalian ketemu kilogram per desimeter kubik, itu artinya kilogram per liter. Oke, misal ada kasus kemarin, waktu zaman-zaman minyak sayur langka, ya, ada yang viral di sosial media. Ada seorang pelanggan beli minyak sayur di Alfa sebanyak 2 liter minyak sayur. Dia datang ke rumah, dia ukur minyak sayur yang dia beli, tapi diukurnya tidak dengan liter. Dia timbang. Dan tahu apa hasilnya? Didapatkan nilai 1 kilogram, 1,8 atau 9 kilogram gitu. Dia bilang ini kecurangan. Saya belinya 2 liter, kok saya timbang di rumah cuman 1,9. Lah, bukan curang. Di situ yang nggak paham. Masa liter dibandingkan dengan kilogram? Ya nggak bisa, apalagi ini minyak sayur. Minyak sayur ini punya berat jenis, kadang sebutnya RO ya, punya berat jenis kalau tidak salah 0,9 kilogram per liter. Oke, minyak sayur ya, berat jenis minyak sayur. Setahu Bapak kalau nggak salah sekitar segitu. Jadi ketika kita beli 2 liter minyak sayur di Alfa, di pasar, di Indomaret, itu ketika ditimbang tidak akan mungkin tepat 2 kilogram. Kita lihat ya sekarang. Berarti kalau kita pengen tahu beratnya, tinggal liter dikali berat jenis. Ini rumusnya. Kalau ingin kita tahu berat, liter dikali berat jenis. Berarti 2 dikali 0,9. Berapa dapatnya? 1,8 liter.
Oke, oke. Sorry, 1,8 kilogram. Sorry. Kilogram. Oke, kita jika ingin tahu berat sesuatu benda cair, kalian pengen tahu beratnya, kalian harus cari referensi dulu. Berapa berat jenisnya? Karena tidak mungkin semua yang 1 liter di alam semesta ini beratnya 1 kilogram. Nggak mungkin. Beratnya, volumenya 2 liter, 2 kilogram. Tidak semuanya seperti itu. Yang bisa seperti itu hanya air. Air itu berat jenisnya 1. Air itu H2O ya. Salah satu keagungannya adalah berat jenis dia itu 1 kilogram per liter. Ini diukur pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi misal kalian nimbang air pada suhu 4 derajat Celcius 1 kilogram, maka ketika kalian ukur volumenya itu akan tepat 1 liter. Ya, air itu satu-satunya zat yang dimana 1 kilogramnya itu sama dengan 1 liter. Kalau minyak sayur ya nggak mungkin. Orang kalau dicampur juga minyak sayur posisinya sama air di mana? Di atas. Itu tandanya berarti dia lebih ringan dari air. Kalau suatu zat dicampur dengan air posisinya di bawah berarti dia lebih berat jenisnya. Oke, jelas? Ini rumus yang pertama. Jika kalian ingin mencari berat pada suatu benda cair, kalian tinggal kalikan liter dikali berat jenis zat tersebut. Pak, bagaimana kalau kita ingin mengetahui liter? Jika ingin mengetahui liter, ya tinggal dibalik. Berarti liter sama dengan berat dibagi berat jenis. Oke, misal yang padatan apa ya? Beras kali ya. Yang sehari-hari kan beras ya. Kita beli beras 2 kilogram. Oh, zakat mah di zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau nggak salah, zakat fitrah itu beras kan biasanya. Zakat fitrah bukan di Indonesia beras, di Arabnya mah bisa pakai gandum, bisa pakai kurma. Jadi makanan pokok. Ya, zakat fitrah itu dilakukan sebelum Idul Fitri, di mana besarannya per orangnya harus mengeluarkan zakat. Ini rumus yang kedua ya. Kita mencari liter jika diketahui berat. Harus mengeluarkan beras zakat fitrah. Ya, harus mengeluarkan 2,5 kilogram ya per orangnya. Pak, di rumah saya nggak ada timbangan. Saya mau zakat fitrah, berasnya ada. Berarti kalian bisa ngukur juga pakai volume, pakai literan. Tapi harus tahu berat jenis berasnya. Coba Bapak cari berat jenis beras. Nah, dapat ini di internet. Berat jenisnya itu untuk beras 0,753. Oke, kilogram per liter sama. Berarti kalau kita pengen meliterkan, ya tinggal dibagi 2,5 dibagi berat jenisnya 0,753. Dapat hasil 2,5 dibagi 0,753. 3,32. Berarti kalian bisa juga melakukan zakat. Ya, melakukan zakat dengan alat ukur literan sebanyak 3,32 liter. Gitu. Berat jenis zat itu beda-beda. Besi itu pasti berat jenisnya tinggi karena dia berat.
busa itu berat jenisnya rendah, plastik itu berat jenisnya rendah. Pokoknya patokannya ngelihat berat jenis tinggi atau rendah itu dilihat. Kalau dia ngambang di air berarti dia ringan. Kalau dia tenggelam berarti dia berat. Kalau dia sama di tengah-tengah berarti ya mendekati satu. Ada sih yang mendekati satu, seperti air. Oke, oke. Pak, ini gunanya apa? Misal nih, contoh di persen. Ya, misal sebanyak contoh sebanyak 20 mililiter, ya misal 20 mililiter H2SO4 dilarutkan dengan 200 gram air. Pertanyaannya, berapa kadar, kadang bertanya berapa rendemen H2SO4 tersebut, diketahui berat jenisnya H2SO4. Berat jenis H2SO4. Bapak gede teu apal, kudu ningali dina referensi berapa berat jenisnya. 1,84. 1,84. Oke, gram per mililiter. Ini nggak bisa kalian langsung karena satuannya berbeda. Malah ini mah jauh banget. Yang ini mah volume, yang ini mah gram. Berat, massa. Kalau tadi kan cuma beda gram sama kilogram, mililiter sama liter. Sekarang bedanya benar-beda jenis. Berarti dikasih tahu BG-nya BgH2SO4. Berarti yang harus dirubah adalah H2SO4. Atau karena sudah tahu berat jenis air itu satu, ya airnya yang dirubah juga boleh. Oke? Berarti H2SO4-nya harus dirubah dulu. Berarti berat H2SO4-nya harus dirubah. 20 mililiter dikali, untuk mencari berat tadi rumusnya liter dikali Bj 1,84. Berapa hasilnya? 36,8. Ini gram. Nah, jika sudah sama seperti ini, baru kalian persenkan kadar itu. H2SO4 sama dengan 36,8 per 200 plus 36,8. Kenapa ditambah, Pak? Ini kan dengan. Bukan sampai dengan. Ini tuh dengan, bukan sampai dengan. Berarti kali 100 per persen. Berarti 36,8 per 236,8 kali 100 per persen. Hasilnya 15,54%. 15,54%. Pak, saya nggak mau mengganti berat jenis asam sulfat. Saya mau mengganti berat jenis airnya saja. Ya sama saja, sok baik ya. Kita coba ya. Di sini berarti berat jenis air itu kalau nggak salah Bj air 1 gram per mililiter, sama saja. Coba ya. Berarti kalau 200 gram air karena 1 berapa liter? Liter rumusnya kan gram dibagi Bj kan. Berarti 200 dibagi Bj-nya 1 ya sama aja 200 mililiter. Gram per mililiter. Gram ini mililiter. Persen H2SO4. Coba ya. 20 kan mililiternya ya H2SO4 per 200 mililiter ditambah 20 mililiter dikali 100%.
20/220 kali 100%. Berapa hasilnya? 20 kali 100 bagi 220. 9,09. Beda ya? Berbeda. Berarti di sini kita menyesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Hasilnya berbeda. Gram, kalau di sini persennya adalah persen berat. Kalau ini persen volume. Terus kami ngikuti yang mana, Pak? Sesuai dengan yang ditanyakan. Biasanya persen berat itu simbolnya persen W. W per W. Ini W, ini weight. Weight ini berat. Kalau yang volume, ini persen V. V per V, volume. Oke, jelas. Jadi kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar larutan, massa jenis atau berat jenis, dan kita sudah belajar terkait persen. Kepanjangan ini videonya, dilanjut nanti di video kedua, yaitu terkait ppm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.